Halo semuanya, saya Nadia Alsadja sebagai moderator dari kelompok 11. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Nadia Alsadja dengan NPM 21130-21011. Yang kedua ada Remalia Ayu Septina dengan NPM 21130-21023. Dan yang terakhir, Amelia Wulansari dengan NPM 21130-21063. Pada video ini, kami akan membahas tentang sejarah hukum Paskal. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Saat kalian pergi ke tempat pencucian mobil, pasti kalian melihat bagaimana sebuah pilar kecil dapat menaik turunkan sebuah mobil yang beratnya mencapai 1 ton. Pernahkah kamu berpikir bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Ini disebut mesin hidrolik. Tahukah kamu bagaimana mesin hidrolik tersebut dapat bekerja? Ternyata mesin hidrolik bekerja menggunakan hukum Paskal. Apa sih hukum Paskal itu? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hukum Paskal, kita akan berjalan-jalan sebentar ke abad 16. Pada tanggal 19 Juni 1623 di kota Clermont, Prancis, lahirlah seorang anak yang bernama Blaise Pascal. Ia adalah anak ketiga dan satu-satunya putra dari Etienne Pascal. Ibu mereka wafat pada tahun 1626. Ayahnya adalah hakim ketua pada pengadilan perpajakan di Montferrat. Kemudian setelah periode prematur dari pensiun dini di Paris, ia pindah ke Rouen di mana ia menjadi komisaris senior pajak. Dari 1632 sampai 1639, Pascal tinggal bersama keluarganya di Paris, tetapi tidak masuk sekolah atau universitas, yang pada dasarnya dididik oleh ayahnya. Pada usia 12 tahun, ia berhasil membuat mesin perhitungan untuk membantu pekerjaan ayahnya. Pada usia 16 tahun, ia membuat buku mengenai kerucut. Pada usia 18 tahun, ia juga berhasil menemukan kalkulator digital pertama di dunia. Dan pada usia 18 tahun juga, tubuhnya lemah dan mengalami kelumpuhan tungkai yang membuatnya harus tinggal di tempat tidur, sehingga dokter menyarankan untuk hidup lebih santai dan bersenang-senang. Sewaktu main, ia memperagakan hukum Torricelli atau hukum yang mengukur kelajuan air yang mengucur dari tangki yang bocor. Tetapi, ia tidak membolongi tangki air di rumahnya, melainkan mengisi kantung dari bahan plastik dengan air, lalu melubangi kantung tersebut. Saat Pascal memperhatikan air yang mengucur dari kantung, ia merasa ada yang aneh. Mengapa air yang keluar dari lubang-lubang tersebut punya pancaran yang sama kuat? Akhirnya, ia menemukan teori yang ia beri nama hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Pemikiran itulah yang menjadi dasar pemikirannya akan hal yang berbau fluida. Karena tekanan si air di kantung sama besar, ia merasa jika kita memberikan gaya berupa tekanan pada cairan tertutup itu, maka tekanan di setiap bagian cairan itu juga akan meningkat, sesuai dengan besar tekanan yang kita berikan. Tujuan diciptakannya hukum Pascal ini adalah untuk memberikan manfaat dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Contohnya, pompa hidrolik. Kecerdasan otak Pascal tidak perlu diragukan lagi, tetapi sejak lahir, fisika sangat lemah dan mudah terserang penyakit. Pada 19 Agustus 1662, Pascal meninggal dunia setelah lama tidak sadarkan diri. Penyebab kematian Pascal tidak diketahui dengan jelas.
Demikian sejarah tentang hukum Pascal, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa.